pakai. Ketika berjalan tipis-tipis, rintik hujan turun kembali. Tak begitu heran, sebab di bulan-bulan ini entah kenapa bumi sedang terlihat begitu senangnya dibasahi. Tatkala ketika melanjutkan pendakian, riuh angin begitu semakin kencang. Sebab dari pagi hari, hujan begitu senang membasahi bumi dan seisinya. Entah kenapa saya jadi ingat dengan pawang hujan yang sedang trending-trendingnya di media sosial. Ada-ada saja. Saya tidak menyalahkan dengan kehendak juang yang ia lakukan pada saat itu. Indonesia memang begitu banyak suku-suku, begitupun dengan budaya-budayanya. Dari setiap provinsi memiliki masing-masing bahasa, cara, begitupun tradisinya. Sebab dari itu Indonesia adalah negara yang amat kaya. Kita sebagai manusia hanya bisa menikmatinya. Indonesia dari ujung Sumatera sampai tanah Papua semuanya adalah saudara. Herannya jika dengan sekarang yang disebut kita semua adalah saudara di negara Indonesia, apa karena bendera kita masih sama, ataukah kita masih dalam satu negara? Sedangkan di dalamnya masih saja ada pertumpahan darah yang sering disebabkan oleh hal-hal sepele, lalu melibatkan masalah yang amat sering tak terduga. Heran Zat cair yang berlemak terlihat kental, tidak larut dalam air. Itu adalah bahan untuk menggoreng makanan yang biasa disebut sebagai minyak goreng. Bahan itu biasa dibutuhkan untuk keperluan di meja dapur kita. Tak disangka-sangka menjadi peperangan dengan isi dompet yang kita punya. Kasihan juga pedagang-pedagang kaki lima. Sekarang kita semua hanya bisa menikmati kejamnya dunia. Lantas karena itu, mengapa saya lebih suka bersatu dengan alam, mencari keheningan. Dengan alam menurut saya adalah tempatnya untuk merenungkan segala hal. Bukan karena hobi saja. Melihat negara kita sedang tidak baik-baik saja, sejak itu saya mencari ketenangan di dalam hutan belantara. Tunggu dulu. Bukan berarti saya kabur dari masalahnya. Karena sebab permainan yang sedang dilakukan di negara kita yang berakibat fatal untuk semuanya, kecuali mereka. Dan bagiku gunung adalah paru-paru bumi, hasil tanamnya untuk mereka bertahan hidup. Oksigennya bermanfaat untuk semua makhluk hidup. Keindahannya memberi candu, kesunyiannya membuat kita kembali rindu. Akhirnya hujan reda. Ya saya. Kasihan Esa diguyur hujan terus. Pertama kali naik ini aja. Aduh. Hebat. Itu celana yang didengkul nih, Cak. Kantong itu, yang ini. Nah. Kasih muat itu. Yuk. Bisalah jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sedikit kata baik dari baitku. Biasakanlah untuk terus mencoba, agar kegagalan bagimu adalah hal yang sangat biasa. Kejarlah, jangan hanya ditunggu, karena perjuangan mereka sampai rela berlomba-lomba untuk mencapai kesuksesan yang membuat mereka bahagia. Dari setiap perjalanan, sembari menyelipkan perbincangan, kami berdua menemukan lubang yang tak terlihat apa-apa di lubang itu. Konon katanya, lubang tersebut adalah lubang yang berisi makhluk halus yang berbentuk macan. Bisa jadi benar, sebab kami berdua tidak memiliki mata batin untuk melihat makhluk tak kasat mata itu. Tetapi, percaya gak percaya, katanya sih lubang besar itu adalah tempat tinggalnya macan tak kasat mata, yang bisa melihat hanya orang-orang tertentu saja. Serem juga ya kalau kelihat. Selain ada lubang macan, Gunung Karang juga memiliki lubang angin, yang benar-benar keberadaannya itu memang ada. Lubang yang berukuran kecil memiliki hembusan angin dari dalam lubang itu, berkemiripan dengan AC. Perbedaannya, AC menggunakan mesin yang memerlukan listrik, lalu keluar angin yang begitu dingin. Sedangkan lubang angin di Gunung Karang disebabkan oleh keajaiban alam. Sebab dari itu, kita tidak usah heran jika di gunung banyak keanehan. Apa di gunung? Apa Indomaret? Kejadian setiru. Man sepi alpana di luhur mah.
Paling lu jajan pendaki. Mana bawa barang? Helikopter. Mulu. Ih. Tanda-tanda puncak beres ya. Gunung Karang memiliki keistimewaan sebab di puncaknya ada sumur yang memiliki 7 sumber air sehingga disebut sumur 7 puncak Gunung Karang. Begitupun dengan bangunan yang cukup besar yang disebut musola sebab bisa digunakan berteduh ketika hujan dan bisa digunakan beribadah bagi umat-umat Islam. Berpetualang itu bukanlah hal yang rumit. Jiwa berpetualang ada di dalam diri kita sendiri. Hanya perlu niatan, waktu yang tepat, dan uang yang cukup. Tak lebih dari itu. Gunung Karang adalah gunung yang dikenal atap negeri di Provinsi Banten. Gunung Karang pun dikenal sebagai tempat berziarah. Dari banyaknya pengunjung, lebih banyak yang berniatan berziarah daripada mendaki. Konon katanya, Sultan Maulana Hasanuddin kehausan ketika bertarung. Lalu Sultan Maulana Hasanuddin bermunajat meminta minum. Atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarlah air dari dalam tanah dari 7 sumber, sehingga disebutlah puncak sumur 7 Gunung Karang. Tidaklah mudah jika keinginan tidak pernah sedikit pun kita perjuangkan. Dari semua perjalanan yang kita lewatkan, dengan doa yang tak pernah berhenti, akhirnya kami berdua tiba di puncak sumur 7 Gunung Karang. Wah, mantap, keren banget Esa. Sumur 7. Tuh. Kemana dulu? Enggak, mentok. Udah mentok ya, kita udah di puncak. Udah nggak ada jalan lagi, tinggal jalan turun. Akhirnya kita lagi masak ya, Cak ya. Di puncak apa ini, Cak? Puncak Gunung Karang. Ini kita ketemu temen dari Serang juga ya. Ini sama Sami katanya ya, Kang Sami namanya. Kalau yang ini namanya siapa tadi? Lupa. Kang Ade ya. Oke. Kita berempat dong di puncak nih. Kita makan dulu, makan siang. Sebab mujarabnya air dari sumur 7 membuat banyak sekali orang-orang yang mendaki hanya untuk mengambil air dari sumur tersebut. Dari bahasa leluhur Sunda sering disebut nyareat atau syariat. Dan kedua orang yang bersama kami tadi adalah orang-orang yang hebat. Ada Kang Sami dan kerabatnya adalah Kang Ade. Kita berempat turun bersama dalam pendakian, sembari berbincang, tertawa, ditemani sedikit jaim-jaiman. Tuh, kelihatan laut nggak? Mana? Ujung ada laut tuh. Itu pulau. Iya. Kalau yang itu tuh, Cak, ada tuh kelihatan putih tuh, bulat. Itu yang stadion. Terus itu sebelahnya tuh kayak ada menara Untirta yang baru. Yuk, turun yuk. Ah, Pelan-pelan, Cak. Leset. Entah apa istimewanya dalam mendaki gunung. Padahal perjuangan dalam mendaki gunung pasti banyak menguras tenaga. Lingkungan di gunung pun adalah tempat yang sangat berbahaya. Bonus terbaiknya adalah guyuran hujan dan serangan badai yang istimewa. Herannya, kenapa tetap saja masih melangkahkan kaki, padahal tahu bahayanya medan dalam mendaki. Sulit ya jika sudah menyatu dengan hati. Karena menurut saya, kegagalan bukanlah tempat untuk kita menyerah. Perjuangan pun bukanlah akhir dari sebuah langkah. Dan setiap kisah adalah catatan yang sangat bersejarah. Gimana, Cak? sekarang. Gimana ngelihat awan, Esa? Seneng nggak? Seneng lah. Keren nggak, Cak, Indonesia, Cak?
Keren. Keren ya. Terluka adalah hal yang sangat biasa. Hal yang sulit membuatnya tetap merasa bahagia. Ada sedikit kata baik dari baitku dalam catatan kisahku dan kasihmu. Tidak berlanjutnya kisah di antara aku dan dia. Hancurnya semua cita-cita yang dulu kita susun bersama. Melewati manisnya kisah dari kisah pahit yang tertumpah. Bersama-sama kita menaklukkan dunia di antara suka dan duka. Dari indahnya malam, langit yang membentang, bersinar indah bulan dan bintang. Semuanya telah kita lewatkan dengan akhir tersimpan sebuah kenangan. Padahal kita sepaham, tapi tak sejalan. Mungkin karena takdir yang memisahkan. Dan saya mendaki bisa dibilang hobi. Dan untuk hari ini terima kasih kepada adikku Mahesa bersama kerabat baru Kang Sami dan Kang Ade yang begitu berharga bagiku dalam pendakian ini. Tak lupa juga terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun kepada kedua orang tua. Karena aku tanpanya tidak akan menjadi apa-apa. See you, salam lestari, salam pendaki. Semoga di pendakian selanjutnya bisa bertemu kembali.